Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Saudara dan saudari, dalam renungan kali ini kita mohon Tuhan membantu kita untuk bekerja sama dengan karunia Roh Kudus tanpa penjatahan. Yesus tidak menjatah karunia Roh Kudus. Dengan dan melalui Roh Kudus, Yesus mengangkat seluruh hidup kita ke alam lain. Kemurahan hati Tuhan luar biasa. Pikirkan tentang Ekaristi. Setiap kali kita menerima Tuhan meninggalkan dalam jiwa kita pembaruan dan pendalaman kehadiran Roh Kudus. Tentu saja anugerah seperti itu mengundang tanggapan. Dalam menghadapi kemurahan hati Tuhan seperti itu, bagaimana tanggapan kita? Karunia persatuan. Karunia Roh Kudus sangat penting untuk hubungan manusiawi kita. Doa Yesus yang sungguh-sungguh pada perjamuan terakhir adalah untuk persatuan murid-muridnya, agar mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dalam Yohanes bab 17 ayat 21. Untuk kesatuan seperti itu, Roh Kudus mutlak diperlukan. Roh Kudus melawan kesombongan dan egoisme kita dengan mengingatkan kita akan kerendahan hati Yesus Kristus. Roh Kudus membangkitkan kesadaran kita bahwa kita harus hidup dalam kasih dan memberi kita kekuatan untuk memberi tanpa menghitung biaya. Roh Kudus memungkinkan kita untuk bertahan dalam persatuan. Karunia pribadi. Kedalaman hati kita adalah tempat kita pada akhirnya mengalami karunia Roh Kudus ini. Tetapi kadang-kadang kita merasa lebih seperti sumur yang kering daripada mata air yang mengalir menuju kehidupan kekal. Roh Kudus sedang bekerja dalam kelimpahan, juga di saat-saat kekeringan. Roh Kudus berusaha memurnikan kita dari keterikatan kecil yang menahan kita. Dia mengarahkan kita untuk mencari Tuhan demi dirinya sendiri dan tidak berpaling kepadanya hanya sebagai pemberi permen spiritual ilahi. Tapi tetap kita harus menunggu saat penghiburan dengan penuh harapan bahwa Tuhan sudah dekat. Ketika kita mengalami penghiburan ini, kita akan mengalami peneguhan bahwa karunia Tuhan dalam roh tidak seperti yang lainnya.
Roh Kudus adalah anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita mau hidup lebih sesuai dengan kebenaran Roh Kudus. Semoga kita mau patuh terhadap bimbingan Roh Kudus ketika kita tergoda untuk menjadi sombong. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.